Salam, selamat pagi. Apa kabarmu hari ini? Kiranya kasih setia dan anugerah Tuhan berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hari ini kita akan sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur pagi hari ini untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada kami, karena kami mempersiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami di hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 24. Firman Tuhan berkata, mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Pendengar setia yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membahas dan merenungkan tema firman Tuhan, yaitu perjamuan besar. Dalam perumpamaan perihal seorang yang sedang mengadakan perjamuan besar dan mengundang para tamu, namun mereka berdalih untuk tidak memenuhi undangannya tersebut. Ini menggambarkan betapa kerinduan Allah untuk memberikan berbagai berkat kepada kita umatnya, asal saja kita ingin memenuhi undangannya. Berkat Allah diumpamakan sebuah pesta yang berisikan berbagai makanan lezat yang telah disajikan di atas meja. Karena namanya undangan, maka kuncinya berada pada tangan manusia untuk menolak atau menerimanya. Simak beberapa hal yang terdapat dalam perumpamaan ini untuk menolong kita sebagaimana caranya menghampiri Allah dalam iman dan menerima berkat-berkatnya yang ajaib. Yang pertama, di mana ada suatu perjamuan, maka pasti ada undangan. Di dalam ayat 17 dikatakan, menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Undangan untuk menerima kelegaan dari segala beban hidup. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi yang pertama, undangan untuk menerima kelegaan dari segala beban hidup. Apa yang menjadi beban hidupmu hari-hari ini? Apa yang menjadi pergumulan hidupmu hari-hari ini? Mari datang kepada Yesus. Ia sanggup dan Ia mampu untuk melepaskan setiap beban pergumulan hidupmu hari-hari ini. Kemudian yang kedua, undangan untuk memberitakan Injil. Dalam Markus pasal 16 ayat 15, firman Tuhan berkata, lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi ini adalah sebuah panggilan untuk menuntaskan amanat agung yang ditujukan kepada setiap kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang telah dipanggil keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kemudian yang berikut adalah undangan untuk berserah. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1-2 firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini adalah undangan untuk berserah, mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu, di tengah-tengah dunia yang semakin korup ini, kita harus menjaga hidup kita kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian berikutnya adalah undangan untuk berkorban. Dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23, firman Tuhan berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari, dan mengikut aku. Jadi undangan yang berikut adalah undangan untuk berkorban. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Kita harus bersedia menyangkal diri, memikul salib, siap memikul salib, siap untuk ditolak dan siap untuk tidak diterima oleh karena kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kemudian undangan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Ini adalah hal yang penting karena saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Jadi saudara diberi talenta 1, saudara diberi talenta 3, saudara mungkin diberi talenta 2. Semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan membanding-bandingkan kemampuanmu dengan orang lain, atau saudara mencari cara bagaimana untuk mengalahkan orang lain. Nah, ini adalah persaingan yang tidak sehat. Mari kita saling bergandengan tangan untuk membantu pekerjaan Tuhan dimanapun saudara ditempatkan. Jadi mari kita bersatu hati, bergandengan tangan untuk membantu pekerjaan Tuhan sesuai panggilan saudara dimanapun saudara ditempatkan. Kemudian undangan untuk keselamatan dan hidup kekal. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah undangan keselamatan bagi saudara dan saya. Ketika saudara dan saya diundang untuk datang ke perjamuan besar yang disediakan oleh
Allah, jangan sekali-kali menunda-nunda waktu, karena waktunya sangat singkat lagi. Oleh karena itu, mari kita memenuhi setiap undangan yang sudah Tuhan berikan, yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita pada hari ini. Jangan menunda-nunda waktunya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya kami semua boleh diberkati melewati hari ini dengan penuh ucapan syukur dan senantiasa bersuka cita di dalam situasi kondisi apapun. Kami terus mengandalkan Engkau ya Bapa di dalam setiap kehidupan kami. Umat Tuhan yang dikasihinya, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pagi hari ini kekal hingga selama-lamanya. Amin. Jikalau saudara terberkati melalui program ini, mari like, share, subscribe, dan bagikan link ini kepada saudara-saudara kita semua. Kiranya kita semua boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan setiap pagi. Salam, Tuhan Yesus memberkati.